Halo, lanjut di part 2 ya. Di part 2 ini kita mulai masuk ke bahas cardiovascular load. Jadi di sini untuk membahas pengukuran beban kerja denyut jantung. Maksudnya tuh lebih ke arah beban kerja yang dialami oleh jantung kita selama bekerja dihitung dengan CVL load. Nah, di pojok kanan itu ada tabel, ada presentasi CVL dan juga klasifikasi CVL. Nah, jadi kalau kita kurang dari 30% hasil penghitungannya, berarti kita nggak terjadi kelelahan. Kalau 30 sampai 60 itu diperlukan perbaikan. Maksudnya di sini kita ada instrumen tambahan seperti waktu istirahat ataupun kita butuh makanan tambahan sebagai penunjang. Nah, kalau di 60 sampai 80 berarti kita masih boleh kerja, cuman dalam waktu yang singkat. Dari 80 sampai 100 itu perlu tindakan segera, maksudnya ya harus segera istirahat, harus segera diberikan tindakan tambahan atau yang lebih ke arah medis jika dibutuhkan. Kalau lebih dari 100 kita nggak boleh beraktivitas sementara dulu sampai dengan kondisi kita lebih membaik. Nah, ini ada penghitungannya juga ternyata untuk beban kerja di jantung kita. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, di tabel sebelah kirinya itu sudah ditampilkan ya. Jadi cara penghitungannya persentase CPL sama dengan 100 dikali dalam kurung denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi atau per denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat. Nah, di sini di deskripsinya ada beberapa keterangan. Denyut nadi istirahat itu denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. Jadi sebelum mulai dihitung dulu nih denyut nadi startupnya atau saat istirahatnya berapa. Kemudian saat bekerja berarti denyut nadi rata-rata selama dia bekerja itu berapa. Dan denyut nadi maksimum itu adalah 220 dikurangin umur untuk pria dan 200 dikurangi umur untuk wanita. Jadi teman-teman bisa hitung nanti beban kerja teman-teman berapa dengan metode CVL ini. Satuannya persen ya. Jadi kalau nanti kalian muncul berapa persen, nah berarti kalian butuh tindakan apa nih? Kalau nggak terjadi kelelahan ya udah biarin aja bisa dilanjutkan untuk aktivitas rutin kalian. Seperti itu. Nah, ini agak lebih ribet lagi ya. Ada dari Persamaan Astuti nih penemunya nih tahun 85 itu untuk menghitung energi expenditure. Kalau tadi kita untuk menghitung cardiovascular load, sekarang kita ke energi expenditure. Cara perhitungannya Y sama dengan 1,80411 dikurangi 0,022938 dikali X. X itu kecepatan denyut jantung ditambah 4,71733 kali 10 pangkat minus 4 dikali X kuadrat. Nah, ini harus pakai kalkulator ya biar lebih gampang. Jadi ini untuk menghitung berapa sih energi yang kita keluarkan selama kita beraktivitas. Nanti di sesi-sesi akhir kita ada beberapa contoh latihan soal. Kemudian lanjut ya untuk penghitungan CO2. Jadi Y untuk konsumsi oksigen. Jadi di bawah itu ada keterangan ya, kalian bisa baca-baca juga. Sama dengan 0,014 HR itu sama tadi seperti X itu denyut jantung ditambah 0,017 dikali B. B itu berat badannya dikurangi 1,706. Jadi berapa nih hasil oksigen yang kita butuhkan selama kita beraktivitas. Kemudian tadi kita untuk penghitungan kardiovaskular sudah ada rumusnya, penghitungan denyut jantung juga tadi di awal sudah, tadi juga sebelum ini kita sudah sampaikan juga untuk penghitungan oksigen. Dan sekarang kita masuk ke pengukuran waktu istirahat. Jadi endingnya adalah kalau kita sudah mengetahui beban kerjanya, berapa energi yang dikeluarkan, berapa energi yang dibutuhkan, kapasitas oksigennya berapa, kita bisa menentukan waktu istirahatnya kapan. Nah, ini rumusnya seperti ini. TR sama dengan TS, kemudian dikurung ya, M dikurangi S dibagi M dikurangi 1,5. Nah, jadi nanti kalian bisa menggunakan waktu pengukuran waktu istirahatnya dengan metode seperti ini. Untuk rumus-rumus tadi bisa di screenshot terlebih dahulu ya.
untuk mempermudah kalian nanti saat latihan soal. Nah, pemberian waktu istirahat juga punya tujuan ya, ini jelas ya, untuk mencegah kelelahan kerja. Kalau terjadi kelelahan, karena efeknya sangat buruk ya untuk produktivitas seseorang. Ketika produktivitas seseorang terganggu, otomatis produktivitas operasional produksi di perusahaan juga akan terganggu. Kemudian bisa memberikan kesempatan untuk tubuh untuk recovery dalam pemulihan atau penyegaran, dan memberikan kesempatan untuk kontak sosial. Jadi manusia kan makhluk sosial ya, butuh interaksi. Ini pengaruh juga untuk faktor kesehatan mental seseorang. Kemudian macam-macam istirahat itu ada dibagi dengan 3. Istirahat spontan, itu istirahat pendek setelah pembebanan kerja. Jadi istirahat sesaat setelah kalian bekerja. Istirahat tergantung dari prosedur kerja. Jadi istirahat reguler ya, setelah sesuai dengan aturan yang sudah perusahaan keluarkan. Kemudian istirahat yang ditetapkan atas peraturan perundangan. Ini sih sama tentunya, dari peraturan perusahaan pasti ngelink dengan peraturan perundangan. Jadi jika pengaturan jam kerja yang baik, maka akan memaksimalkan performa pekerjaan. Jadi tentunya dari perusahaan dan dari pemerintah juga mengatur nih untuk durasi kerja dan jam istirahatnya, agar tidak melebihi kapasitas maksimum seseorang, seperti itu. Makanya ada peraturan untuk lembur maksimal 3 jam, penghitungannya itu merujuk dengan ini waktu istirahatnya. Jangan sampai seseorang dikerja forsir tapi nggak ada waktu untuk istirahat, seperti itu. Makanya selama 7 hari itu harus ada hari liburnya, harus ada hari istirahatnya untuk recovery seseorang, seperti itu. Meskipun bagi pekerja mungkin senang ya dapat lemburan, tapi ya nggak bisa seperti itu juga, karena butuh waktu istirahat untuk keselamatan seseorang juga, karena akan mengganggu fokus dan efisiensi pekerjaan. Nah, ini contoh soal ya. Nanti kalian bisa hitung. Nanti dijawabnya nggak usah semua orang menjawab ya. Saya coba ngambil 1 sampai 3 orang deh yang bisa menjawab soal ini yang paling pertama. Jadi pertanyaannya, seorang mahasiswa Poltek berusia 20 tahun melakukan sebuah kegiatan lari selama 60 menit dengan berat badan 70 kg. Setelah dites dengan metode 10 denyut, diketahui bahwa 10 denyut nadi kerja didapatkan dalam waktu 4 detik, dan denyut nadi istirahat 10 denyutnya didapatkan dalam waktu 8 detik. Pertanyaannya adalah, ada 6 pertanyaan nih. Yang pertama, berapa jumlah denyut nadi istirahatnya? Berapa jumlah denyut nadi kerja? Berapa persentase CVL-nya? Berapa kebutuhan oksigen? Berapa kebutuhan kalori ekspenditur? Dan berapa waktu istirahat yang ideal untuk mahasiswa tersebut? Bagi yang bisa jawab, langsung komen di WhatsApp grup ya. Untuk part 2 sampai sini dulu, nanti kita lanjut ke part 3. See you.